sungainya Sungai Roko-Roko. Yang satu itu yang agak kuning itu Sungai Tamusiu-siu. Oh, ini dua sungai gitu ya? Iya, dua sungai. Ini pertemuan antar dua sungai. Yang satu itu yang kuning itu kenapa bisa kuning? Karena di atas itu tempat ini perusahaan GKP beroperasi. Kita takut. Jadi kita tidak mengungsi di situ. Warga pulau ini sudah tak tahan lagi. Ya, air dari perusahaan. Sebelum masuknya perusahaan ini kami punya air bagus, jernih, tidak kabur. Jadi makanya kita selalu melawan. Tetapi perlawanan saja tak cukup menahan keinginan akan nikel yang merenggut lahan dan mencemari air mereka. Nikel dalam baterai kendaraan listrik telah mendorong permintaan. Dengan cadangan nikel terbesar di dunia, Indonesia berlomba dengan negara lain untuk menjadi hub baterai kendaraan listrik di Asia Tenggara. Dalam 3 tahun, Indonesia telah memiliki puluhan kesepakatan bisnis bernilai 15 miliar dolar untuk baterai dan produksi kendaraan listrik. Demam tambang dan pemurnian nikel mencetak ribuan lapangan pekerjaan dan mendorong perekonomian. Tetapi dalam perjalanannya, ia juga meninggalkan jejak kerusakan. The water is quite warm, not like a normal warm. Kalau dulu memang ikannya di sini banyak, sekarang nggak ada. Our transition to electric vehicles is coming at a price. In this report, we take you across this country's nickel heartland to speak to those whose lives are being transformed for the better and the worse by Indonesia's race to become a global EV hub powered by nickel. Saya memulai perjalanan ini dari Jakarta. Pagi banget. Dengan pesawat, saya menuju wilayah penghasil nikel Indonesia. Still dark. We're taking the first flight to Morowali. Morowali terletak di Sulawesi, tempat bagi kawasan industri yang sebagian besar dibiayai investasi Cina. I think these are Chinese workers. Tetapi pemberhentian kita yang pertama sebelum Morowali adalah Pomala yang kaya nikel. Tahun 97. Nah, itu saya kerja, sekolah bisa punya anak. Orang menambang di atas. Tambang itu berapa tambang? Itu perusahaan sana, pabrik nikel tuh. Iya, di situ. Tuh. Dia olah semua di atas itu. Yeah. Jadi kita ini petani sini sengsara kalau musim hujan tuh. Lahan di atas sawah Jupri telah gundul demi eksplorasi nikel. Air merah. Jadi itu padi tidak mau hidup tuh. Nah, kalau di depan ini lihat ini sawah masyarakat sebenarnya yang sudah tidak produktif lagi. Di mana kalau dilihat sebelum ada aktivitas tambang itu, mereka bisa panen itu 7 sampai 10 ton gabah. Nah, sekarang itu sudah setengahnya pun tidak cukup. Sawah Jupri ada di Sulawesi Tenggara, provinsi dengan izin usaha pertambangan terbanyak di Indonesia. Kepemilikan tambang di sini bervariasi, termasuk milik asing, dan kehadiran mereka terus bertambah.
Nah ini kita tidak bisa bayangkan ada berapa kawasan hutan kita yang akan dihancurkan. Eksplorasi nikel di sini telah membuka hutan seluas setara 210.000 lapangan bola sejak tahun 2000. Sekitar 30% diantaranya dilakukan 5 tahun terakhir. Kita mau mengadu sama siapa? Desa saja itu paling wilayah nanti begitu tuh. Nanti katanya, jadi nanti sampai sekarang berapa tahun yang lalu. Ya. Perasaan saya masih campur baur saat saya meninggalkan Jupri dan Pomala ke lokasi nikel lain di pulau ini. Di Morowali, kehidupan juga sudah berubah karena nikel. Disinilah kawasan industri patungan Indonesia dan Cina yang dikenal dengan IMIP berada dan telah menjadi pusat global produksi nikel. Tak sedikit orang berbondong datang untuk bekerja atau mengais rezeki di sini. Coba buka dulu Bu, ada apa aja? Sudah banyak yang habis. Ini dakot, ikan suwir. Jadi Ibu senang nggak ada perusahaan di? Ya senang. Kenapa Bu senangnya? Bawa berkah juga. Secari rezeki. IMIP membentang seluas lebih dari 2.000 hektar, terdiri dari asrama karyawan, hotel untuk para eksekutif dan airport, juga puluhan smelter, pembangkit, dan pabrik. Lebih dari 80.000 orang bekerja di sini. Kalau ini saya masih bujang lah untuk pulang punya istri. Normalnya itu kalau tidak ada hari lembur sekitaran 8 lah, 8 juta. Matahari baru terbit saat Hendra Seno bersiap pergi bekerja. Ia sudah 5 tahun lebih bekerja sebagai supervisor di IMIP. Ini di sini kontrak berapa orang kamar? Ya, 5 orang. 5 orang. Berapa bayarannya sih? 1 juta per bulan. 1 juta per bulan, Ya. dibagi 5 berarti. Iya. Hendra adalah salah satu yang mensyukuri keberadaan IMIP. Karena bisa membantu keluarga, terutama orang tua, sama membantu untuk adik-adik untuk sekolah. Dan Hendra tidak sendiri. Mas, boleh tanya sebentar? Penghasilannya lebih banyak. Penghasilan lebih bagus ya daripada. Lebih bagus daripada di Palopo. Sedikit juga aja. Oh ya? Berapa perbandingannya? 3 kali lipat lah. Makanya saya lari ke sini pergi merantau. Karena jujur saya datang ke Morowali itu Morowali tahun 2011. Cakep juga lautnya kan, bukitnya, gunungnya. Perusahaan ini sangat banyak menolong manusia. Maksudnya dengan membuka lapangan pekerjaan di dalam, tapi untuk secara lingkungan keberadaan IMIP ini butuh mungkin evaluasi tentang lingkungan, tentang laut yang tadinya masih biru, sekarang perlahan udah setengah lah jadi coklat.
selama kita di pulau sana, serta ada yang perusahaan suruh pindah. Di pulau situ, ada pulau situ. Tak jauh dari Imip terletak Kurisa, sebuah kampung nelayan. Mereka yang hidup di sini adalah orang Bajo yang dikenal sebagai orang laut. Sebelum ada perusahaan di sini, tahu ada apa? Ini biar satu ekor tidak ada kalau kita mancing. Nanti di luar itu baru ada sedikit. They said it is because the water coming from there, just behind me. And they said the water is very warm. Nelayan seperti Saka mengeluhkan air panas pembuangan PLTU dari Imip bersama dengan pencemar lain yang mengalir ke teluk ini. Ya, dulunya ini kayaknya perutnya itu isinya warna putih, setelah makan lumpur makanya jadi hitam. Dan ukurannya tetap akan begini-begini terus. Ini kasihan, masih bisa kita cari-cari yang cari kayak kerang cowok yang bisa dijual kok. Sekarang kesana sedikit sekali. Hasilan saja di laut kadang ada, kadang tidak ada. Sebelumnya ada Imip. Di Kurisa, seorang perempuan Bajo, Astia, mengajak saya ke rumahnya. Ini debu apa ya, Kak? Debu batu bara. Ia mengatakan debu dari PLTU menyulitkan hidupnya. Menyapu tiap menit, tiap jam menyapu, masih juga ada batu baranya. Oh, tiap jam nyapu iya. masih ada. Jadi ini Ada bah hitam telapak kaki kentara sekali. Tanpa ikan yang bisa dijual, suaminya kini menganggur. Masih BDM, sering bapaknya anak. Kalau malam saya ikut dengan saya di perahu kecil, itu ikannya besar-besar dia panak, kan bisa dilihat terang. Sekarang nggak bisa, Mi. Biar kita mau lihat sendok di laut, jatuh nggak bisa, Mi. Keruh. Apalagi sudah biasa makan ikan, baru tidak makan ikan. Kalau mie, nggak bisa saya makan mie. Imip mengatakan pembangunan di Morowali menjadi salah satu penyebab debu dan laut yang tercemar. Mereka juga mengatakan air yang dibuang ke laut sudah memenuhi standar lingkungan. No hazards here, just be careful of the rocks, you don't twist your ankle. Yeah. That's how I get that. Yeah. Di tambang Hengjaya, tak jauh dari Imip, operasi penambangan terus berkembang. Perusahaan Australia Nickel Industries memiliki saham di sini dan di Imip. Mereka setuju penambangan di Indonesia berdampak bagi lingkungan, tapi mereka ingin melakukan sesuatu yang berbeda. Mereka menanam jutaan pohon dan berinvestasi pada pembangkit surya di Imip. Meski nikel yang ditambang di sini tadinya digunakan untuk besi nirkarat, Imip kini mulai memurnikannya untuk dipakai di baterai kendaraan listrik. Satu metode yang marak memakai tekanan tinggi dan asam, dikenal sebagai HPAL. Tetapi HPAL punya banyak masalah terkait energi yang digunakan dan limbah yang disebut para aktivis lingkungan beracun dan berbahaya. New helmet, new vest. Let's go. Dua dari 3 fasilitas HPAL ada di Imip. 7 lainnya akan dibangun di berbagai tempat. Di bawah pengawasan yang ketat,
saya masuk ke dalam kawasan IMIP untuk melihat wujud nikel yang telah diproses untuk digunakan pada baterai kendaraan listrik. 45% nickel. Pada 2027, sebanyak 80% nikel pada komponen baterai kendaraan listrik di dunia bisa berasal dari Indonesia. Makasih Pak Mayor. Tetapi pelaku industri mungkin mengalami sejumlah tantangan. We have seen a massive low-cost supply push from Indonesia. We have seen the prices decline even more in 2024 as the new year begins. Pasokan berlebih yang didorong penambangan Indonesia telah menjatuhkan harga nikel di pasar dunia. Kelompok advokasi tambang juga telah menggarisbawahi isu eksploitasi dan keamanan pekerja pada industri ini. Pemirsa, terjadi ledakan di PT Indonesia Sinsan Stainless Steel atau ITSS di kawasan. Tahun lalu ledakan di IMIP telah menewaskan 21 orang. Puluhan orang dilaporkan tewas dalam beberapa tahun terakhir di sejumlah kawasan nikel Indonesia. Industri nikel di Indonesia banyak dioperasikan oleh perusahaan Cina dan ribuan pekerja Cina bekerja di sini. China Labor Watch dalam laporannya tahun 2022 mencatat para pekerja terjerat penipuan rekrutmen, dokumen identitas yang ditahan, gaji yang tidak dibayar, dan jam kerja panjang tanpa libur. Kami berhasil berbicara dengan teknisi listrik Cina, mantan pekerja di kawasan nikel Indonesia. Ia membenarkan laporan bahwa pekerja Cina dan Indonesia sama-sama menjadi korban kondisi kerja yang tidak aman dan eksploitatif. 我实际上删除了大量的就是那死亡的照片，那是连续工作是175天。 Di IMIP, pekerja Cina tinggal di dalam kawasan dan tidak bisa keluar tanpa izin. 青山嘛，我们叫青山监狱。 那个什么古话嘛，有钱能使磨推鬼，那就是这样。你只要有钱，在印尼你可以就是无法无天的。晴天是满天黄土，雨天是满地泥，然后就是天空中，你要到晚上的话，那天空中的云，那就是那粉红色，那烧镍矿渣子出来了，那粉红色的云。 Di luar bahaya smelter dan proses pemurnian nikel, ribuan pekerja Cina telah mengubah wajah Morosi secara ekonomi dan sosial. Pekerja Cina bisa bergerak leluasa di sini dibanding di IMIP. Hey, ni hao, pinggul. Gadis 11 tahun ini, Hijratul, belajar bahasa Mandarin untuk berjualan buah bersama ibunya. Hey kakak, ni hao, pinggul. Kok bisa ngerti bahasa Mandarin? Dari mana? Biasa juga kalau Cina bicara, saya tahu artinya tapi kadang juga tidak tahu bilang. Jadi kalau ada lagi besok datang, dia bicara lagi, saya tahu lagi. Jadi saya ikuti bicara. Jadi lama-lama ngerti ya? Iya. Nggak pernah belajar dari internet, Google Translate, nggak pernah? Kalau biasa juga dari Google sedikit. Dari Google? Iya. Jadi biasanya kalau kamu jualan, gimana tuh ngomongnya pakai bahasa Mandarin? Saya bilang, Ni hao. Si kuala yuai kungjin, artinya bali semangka, murah 10.000 1 kilo. Durian, kalau ada durian, dia paling suka durian. Kalau kamu kan pulang sekolah terus bantu jualan. Iya. Ngerjain PR-nya kapan? Biasa juga kalau malam kerjanya, biasa juga sore, siang. Tapi bagi ibunya, hidup cukup keras.
Anaknya yang lain ada di penjara. Jadi hijrahnya itu cita-citanya mau dia supaya dia nanti bisa menjadi jubir. Cita-citanya mau dia biayai hidup orang tuanya. Dia bilang, sabar ya Mak, nanti saya bisa biayai Mama. Oke nak. Kakak-kakaknya dia nakal-nakal semua. Wali kenapa tadi nelfon? Kalau ini siapa namanya? Aulia. 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 Kuning. Itu warna hijau. Kasih merah. Ada setannya nih, ada cara. Ya udah pakai sana. Terus bisa bersosialisasi dengan orang-orang asing kayak orang Cina, belajar untuk beradaptasi sama mereka. Mereka pun juga beradaptasi dengan kami. Sultan Sutrismat tadinya berprofesi sebagai guru. Ngajar sih kangen sih Mbak, cuma karena begitu. Posisinya kita mau mengajar, ya gaji tidak mencukupi. Terus ya kadang sih orang tua bilang jasamu rugi. Katanya jasamu rugi untuk dari sarjana pendidikan kok tidak ngajar begitu Mbak. Tapi mau diapa? Ini faktor kehidupan Mbak, faktor ekonomi yang melandasi saya untuk kerja di sini Mbak. Ini adalah cerita yang kerap kita dengar. Bayaran yang lebih baik di industri nikel lebih menarik banyak orang untuk hidup yang lebih baik. Tapi sebagian orang merasa tak punya pilihan. Nama saya Putri, usia saya 31 tahun, status janda. Ibu dengan 3 anak ini mengaku terpikat lowongan kerja di kawasan nikel ini. Tapi kenyataannya jauh dari yang ia bayangkan. Mereka katakan sengaja kami tidak mengatakan itu, pekerjaan seperti itu, karena kami tahu kakak nggak suka pekerjaan itu. Reaksi Mbak Putri marah, Mbak Putri iyalah shock, antara gimana ya, bimbang, tapi karena memang uang pas-pasan kan kesini, nggak mungkin kan langsung balik lagi. Ya udah terima aja, maksudnya udah. Tapi setiap mereka video call, dia selalu bilang, Mama, kadang ada temannya saya bilang, kok mamanya nggak pernah jenguk ke pondok. Sebelum saya kirim itu saya pikir terus tuh subuh, ya Allah, apakah langkahku ini salah? Saya bilang sama Tuhan, saya bilang, ya Allah, kalau memang ini hasil yang saya kerjakan haramkan buat saya saja sendiri. Untuk mereka yang makan ini uang, halalkan. Apapun itu konsekuensinya, dosanya apanya, biar saya sendiri yang tanggung. Tapi untuk keinginan untuk berhenti dalam pekerjaan itu besar sekali. Selagi ada niat, ada kemauan, insya Allah Tuhan pasti kabulkan. Di aping berang jeung peuting.
Saya Helena, ini Yusuf. Kelihatan hampir semua daerah ke provinsi maupun kabupaten yang kemudian mengandalkan sektor tambang itu dihuni oleh penduduk miskin yang begitu banyak. Nah, ini berarti pertumbuhan ekonomi kita kosong. Jadi dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu dibandingkan dengan jumlah duit yang di ibu kota Sulawesi Tenggara, Kendari, akademisi Syamsir Nur telah mempelajari dampak industri ekstraktif di Sulawesi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi kita ini yang ditopang dengan sektor pertambangan atau ekstraktif ini kemudian tidak juga memiliki korelasi yang positif terhadap capaian kesejahteraan masyarakat. Hilirisasi yang saya maksud agar kemudian kesejahteraan itu naik adalah hilirisasi pada sektor utama pembentuk, termasuk penyerapan lapangan kerja, sektor pertanian dan perkebunan misalnya. Ia juga mempertanyakan keberlanjutan nikel di masa depan karena jumlahnya yang terus menipis. Bahwa pertumbuhan ekonomi kita ini tidak boleh hanya tinggi semata, tapi dua kuncinya, inklusif dan berkelanjutan. And this is the boat that will take us to Wawoni. It will take about an hour for us to get there. Pulau Wawonii telah menjadi sorotan karena penolakan warganya pada perusahaan nikel. Warga kerap bentrok dengan polisi dan perusahaan tambang karena soal air dan tanah. Sejumlah warga mengantarkan saya untuk melihat aliran sungai yang menjadi sumber kehidupan dan telah tercemar oleh PT Gema Kreasi Perdana atau GKP. Ini kapan musim hujan itu lebih parah dari ini. Maksudnya lebih coklat, lebih coklat. Malam Jumat sudah mulai keruh, kami punya air sekitar jam 9 sudah mulai keruh. Subuhnya saat turun berwudu di kerang itu sudah tidak bisa lagi karena sudah lumpur yang turun. Ratna yang berusia 67 tahun hidup di sini seumur hidupnya. Persoalan itu Bu banyak. Karena mereka ini naik di kebunnya orang terus menggusur lahannya orang. Saya punya jambu Bu di situ udah 2 tahun saya tidak bisa lagi menikmati hasilnya karena debunya. Tercemarnya kami punya air dari perusahaan. Sebelum masuknya perusahaan ini kami punya air bagus, jernih, tidak kabur. Setelah masuknya tambang ini sudah mulai kerumi kami punya air. Jadi makanya kita selalu melawan. Karena air ini 1 kali 24 jam manusia itu memerlukan air. Jangankan manusia yang memerlukan air, sedangkan binatang juga memerlukan air toh. Karena di sini itu banyak itu Bu, janji-janjinya. Jual lahanmu, nanti kita kasih naik umroh. Oh ya, ada begitu juga. Ada janjinya. Nah, ternyata memang banyak orang yang naik umroh, tapi harganya kebunnya sendiri orang naik umroh. GKP menolak tuduhan sebagai penyebab pencemaran air dan mengatakan tidak ada aturan yang dilanggar. Uang itu Bu, hanya sesaat saja uang itu. Iya. Kapan habis kami punya tanaman itu, sudah tidak ada kami punya pengharapan. Iya. Ya, sudah berapa kali ditawari ini, makanya teman-teman juga mas-mas dari kampung gini. Cuma saya Ibu, sama sekali tidak pernah mau jual untuk ke perusahaan. Kenapa Pak? Ya kalau pertama, misalnya kalau saya menjual berarti saya memberi lagi ruang untuk perusahaan. Dan lahan-lahan kami yang lain pasti akan tercemar juga.
Wawoni'i adalah perhentian terakhir saya di jantung nikel Indonesia ini. Diam-diam saya mengagumi kecantikan pulau ini dan kegigihan Ratna juga warga lainnya. Saya membawa pulang sejumput optimisme dari pulau ini, termasuk ketika kapal kami diterjang ombak besar. I'm all wet, but it's okay because I'm gonna see, I think, the most expensive sunset I'll ever see in my whole life. Woo! Dan keindahan matahari terbenam hari itu akan selalu mengingatkan saya akan keteguhan perjuangan pulau ini. Ibu kota Indonesia, Jakarta, terkenal akan kemacetan dan polusinya. Jadi pagi macet. Paling malam jam 9 ke atas. Jam 9 ke atas baru nggak macet. Baru lancar. Rata-rata orang Jakarta menghabiskan waktu sekitar 200 jam per tahun terjebak macet. Strategi nikel pemerintah adalah dengan menggunakan mineral itu untuk baterai dan mendorong lebih banyak orang beralih ke kendaraan listrik untuk menekan emisi dan membirukan langit-langit kota seperti Jakarta. Jika setiap kendaraan di sini beralih ke listrik, emisi Jakarta akan berkurang 2/3-nya. Sudah 2 tahun ya, 2 tahun ini saya punya mobil listrik. Saya hitung berdasarkan harga beli, perpajakan selama 10 tahun, lalu saya bandingkan juga dari sisi maintenance-nya seperti apa. Satu keuntungan lagi juga bensinnya sendiri. Saya juga tahu bahwa bensin kan makin lama makin naik harganya. Pemerintah juga mencanangkan untuk pelan-pelan mengurangi subsidi. Indonesia is expediting its transition to battery-powered transportation. Mobil Nuli adalah bagian dari 1% kendaraan listrik di Indonesia. Bagi kebanyakan orang, harganya masih terlalu mahal. Di Jakarta, masalah yang dihadapi mereka di pusaran nikel terasa sangat jauh. Dan tak jauh dari Jakarta, transformasi kendaraan listrik tengah berjalan. Kita ngerakit Manufacturing sites. Helena, terima kasih. Pemerintah Indonesia telah mencanangkan target ambisius produksi 600.000 kendaraan listrik per tahun sampai 2030. Sebagian besar merupakan kendaraan roda 2 dan Celis adalah salah satu pemain kuncinya. sampai dengan akhir tahun kita target 5.000 unit untuk motor listrik Celis. Meski penjualan kendaraan listrik Indonesia masih lambat, subsidi dan insentif pajak membuatnya makin murah dibeli dan dibuat. Dan tanpa kehilangan fokus di motor listrik, karena memang motor listrik sedang didukung pemerintah. Kementerian Perindustrian mensyaratkan untuk motor listrik minimal 40%. Yang berkontribusi terbesar kurang lebih 35% yaitu baterai. Mengapa di request yang mengandung nikel, Pak? Ya, karena salah satunya untuk meningkatkan performa daya durabilitas dari baterai itu sendiri.
Pertumbuhan industri nikel dan kendaraan listrik di Indonesia yang meroket sangat menakjubkan. Tetapi ada perjalanan panjang yang dilalui nikel sebelum sampai ke kendaraan listrik. Perjalanan yang bersentuhan dengan kehidupan banyak orang. Masih di Jakarta, saya menyempatkan diri mengunjungi Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM. JATAM selama ini mendokumentasikan sejumlah isu terkait nikel di Indonesia. Muhammad Jamil dari JATAM menyampaikan kekhawatirannya akan limbah HPOL yang memproses nikel ke bahan baku baterai kendaraan listrik. Misalnya kalau hitung-hitungannya ya, untuk mengolah biji limonit itu sebanyak 8,3 juta metrik ton per tahun, itu akan menghasilkan limbah selari tadi 66,3 juta. Setahun. Bisa dibayangkan betapa besarnya volume limbah ini. Sehingga nggak ada cara lain yang terfikirkan oleh pihak industri sekarang ya. Hanya satu-satunya cara adalah deep sea tiling placement. Menempatkan volume limbah yang sangat besar ke bawah laut. Selain soal hilirisasi, ia juga mempertanyakan peran pemerintah. Bagaimana kerusakan lingkungan hidup di semua wilayah industri yang disebutkan tadi, di Morowali Utara, Pemala, di Pulau Wawoni, itu apa yang dilakukan oleh KLHK? Saya telah bertemu dan berbicara dengan banyak orang dalam penelusuran nikel Indonesia ini. Tapi masih banyak pertanyaan yang tak terjawab. Saya berusaha menemui mereka yang berwenang untuk menanyakan kendala dalam upaya cepat Indonesia menjadi pemain kendaraan listrik. Wawancara saya dengan Kemenaker dibatalkan sesaat sebelumnya. Ini Pak Mas Yusuf. Tapi saya berhasil bertemu dengan perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup Ahmad Gunawan. Ia bersikukuh, IMIP dan perusahaan nikel lainnya telah berjalan sesuai aturan. Teman-teman IMIP juga bagus dia mengikuti apa yang kita sarankan, ya apa yang ini kan ya, jadi tanggung jawab kita. Kamar Dagang dan Industri Indonesia juga mengatakan nikel sedang membuka era baru pertumbuhan dan kemakmuran dengan ekspor nikel yang tumbuh dari sekitar 5 miliar dolar pada 2016 menjadi lebih dari 45 miliar dolar pada tahun 2022. Namun, seringkali dalam perjalanan ini nikel terasa seperti membantu beberapa orang, sementara meninggalkan yang lain dalam kesengsaraan. Banyak orang di Jakarta yang tidak akan mengendarai kendaraan listrik sampai beberapa tahun ke depan. Dan ketika saat itu tiba, akankah mereka tahu harga yang harus dibayar oleh orang-orang yang jauh dari kota ini? Tidak ada semata-mata yang kita harapkan. Harus perusahaan angkat kaki dari Pulau Wawoni. Itu saja. Tidak ada yang mensejahterakan masyarakat kalau perusahaan itu tidak ada, Bu. Tidak ada. Tidak ada sejarahnya mensejahterakan masyarakat. 在奥运跟那些矿的待遇是一样的，那些叫镍矿，中国这些工人叫人矿，都是挖完消耗了就没有利用价值的。 Paling kita kalau bilang begitu lah, panggil dia itu, ajar. Jadi kita ini orang kecil tuh tidak bisa berbuat apa-apa. Paling mengharap sama yang di atas, yang dulu pemerintahan. Begitu, kita tidak bisa.